Saya kembali mengolah data dan mendapatkan fakta baru yang sangat menarik dari sebuah video rekaman live kompetisi final pacu jalur. Data ini mencatat bahwa performa jalur juara yang berhasil menyelesaikan perpacuan di tepian Narusa tahun lalu adalah 204 kali kayuhan dengan waktu tempuh 1 menit 53 detik. Dengan rata-rata hitungan kayuhan 108 kayuhan per menit. Menarik bukan? Baik, analisis data video ini akan saya sajikan dalam full video atau video lengkap konten ini di sudut diskusi. Halo teman-teman, selamat datang kembali di sudut diskusi bersama saya, Ispian Rahman. Terima kasih sudah bergabung dan mengikuti konten sudut diskusi di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook. Ini akan menjadi penyemangat bagi tim sudut diskusi untuk terus melakukan studi, telaah data, dan literatur dalam menyajikan konten yang beragam dengan topik menarik dan relevan bagi kita semua. Masih terkait tradisi pacu jalur, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu analisis kayuhan jalur juara di gelanggang pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singi, Riau. Teman-teman, saya kembali mengolah data dan mendapatkan fakta baru yang sangat menarik dari sebuah video rekaman live kompetisi final pacu jalur. Data ini mencatat bahwa performa jalur juara yang berhasil menyelesaikan perpacuan di tepian Narusa tahun lalu adalah 204 kali kayuhan dengan waktu tempuh 1 menit 53 detik. Itu berarti kurang dari 2 menit. Dengan rata-rata hitungan kayuhan 108 kayuhan per menit. Menarik bukan? Baik, analisis data video ini akan saya sajikan dalam full video atau video lengkap konten ini, yang mungkin saya sarankan diputar dengan tayangan slow atau lambat sebagai berikut. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa artinya dari data semua ini? Mari kita urai bersama-sama. Kita akan hitung berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk setiap kayuhan.
Kita konversikan ke dalam detik. Kita punya 1 menit berarti 60 detik ditambah 53 detik. Jadi totalnya adalah 113. 113 detik ini kita bagi dengan 204 total jumlah kayuan pendayung. Maka kita mendapatkan rata-rata waktu perkayuannya adalah 0,55 detik. Itu berarti setiap 1 kali mendayung butuh setengah detik lebih sedikit. Jika kita konversikan ke dalam satuan waktu menit, hasilnya adalah 1,89 menit. Maka kita mendapatkan rata-rata kayuhan per menitnya adalah 108 kayuhan per menit. Nah, bagaimana dengan kecepatan rata-rata jalur ini? Untuk menghitungnya, tentu kita butuh tahu dulu jarak atau panjang lintasan gelanggang pacu jalur tepian Narosa. Berapakah itu? Lihat sajian video data jarak start hingga finish atau panjang ukuran lintasan gelanggang pacu jalur tepian Narosa Teluk Kuantan yang saya ukur secara garis lurus menggunakan metode Google Maps berbasis GPS. Ini videonya. Mencengangkan bukan? Teman-teman, bukankah memang ada baiknya sebelum penyelenggaraan pacu jalur, panitia harusnya mengukur dan menyampaikan ke publik berapa jarak ukur panjang dari start hingga finish. Tentu dengan alat ukur profesional. Ini bertujuan untuk mendapatkan data analisis di masa depan, untuk meningkatkan akurasi sehingga ada pedoman sebagai materi evaluasi jalur dalam pembinaan. Sebab ketika data waktu, jarak, dan jumlah kayuan sepanjang lintasan sudah didapatkan, maka kita dapat menghitungnya. Dan hasilnya akan jadi bahan dasar sebagai data angka analisis yang berguna bagi pembinaan latihan fisik, skill atlet dalam mendayung. Dan acuan ini untuk capaian prestasi dalam kompetisi pacu jalur yang kental dengan nilai tradisional, sekaligus relevan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Teman-teman, mari kita lanjutkan pembahasan kecepatannya. Untuk jarak, kita gunakan data Google Map tadi dengan jarak 650 meter. Maka kita bisa hitung kecepatan rata-ratanya dengan membagi jarak tersebut. Dengan total waktu 1,89 menit tadi. Berikut saya sajikan video perhitungan dan ringkasan hasil datanya. Teman-teman, hasilnya telah kita dapatkan. Berapa rata-rata kecepatan yang berhubungan dengan jarak dan waktu? Sebuah jalur yang mampu menjadi juara nasional di tepian Narosa. Data tadi menunjukkan jika teman-teman mengendarai sepeda motor dengan jarum penunjuk speedometernya berada di 20,7 km per jam. Ini adalah angka yang sangat penting dan luar biasa. Bayangkan, dengan rata-rata 108 kayuan per menit, tentu di tahun ini angkanya akan meningkat. Teman-teman,
disinilah kita menyadari bahwa dengan selisih 1 kayuhan saja dalam hitungan ini, itu berarti jalur kita bisa tertinggal 3 meter lebih. Dan betapa para pendayung jalur juara ini yang ada pada data video yang saya sajikan ini berproses dan bisa menunjukkan kekuatan dan koordinasi yang sangat baik, sehingga jalur ini mampu menjadi juara di tepian Narosa. Mungkin sebagian teman-teman masih mempertanyakan bagaimana dengan faktor hambatan alam lainnya yang seolah diabaikan. Karena beberapa faktor alam tentu bisa mengurangi atau mempengaruhi sedikit akurasi penghitungan angka-angka ini. Teman-teman, perlu saya tekankan di sini bahwa bagi yang pernah belajar ilmu sains fisika di sekolah, tentu menyadari ada aspek lain yang menjadi hambatan yang diabaikan dalam hitungan ini. Seperti hambatan air, perhitungan, hambatan angin, berat dan beban kayu, atau gaya gesekan jalur di air yang dipengaruhi oleh desain perut atau lambung jalur, serta belokan lintasan arena pacu jalur, dan lain-lain. Ini tentu akan sedikit memberi celah tingkat akurasi dalam memperbandingkan dengan jalur lainnya, meskipun dalam angka yang sama. Tapi, dengan angka yang saya sajikan tadi, setidaknya bisa menjadi dasar atau panduan sebagai patokan untuk tim jalur teman-teman yang berusaha untuk sukses dalam kompetisi pacu jalur, khususnya di tepian Narosa Teluk Kuantan di tahun ini. Tentu ini tidak mudah, sebab mutlak membutuhkan kerja keras tim dengan sisa hari yang tersedia. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari data di atas? Pertama, bahwa pentingnya koordinasi tim. Setiap anggota harus mendayung dengan ritme yang tepat agar tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Kedua, latihan dan kekuatan fisik hanya bisa didapatkan dengan latihan yang terukur dan disiplin dengan tetap menjaga kondisi fisik. Dan yang terakhir, dalam pacu jalur, selain analisis data, tentu kekuatan fisik, mental, dan strategi juga sangat berpengaruh. Baik teman-teman, itulah sedikit analisa sederhana. Tentu saya punya kekurangan dan keterbatasan. Namun, karena kecintaan kita yang besar pada pacu jalur ini, dan demi performa jalur-jalur kita, saya merasa perlu berbagi pemikiran melalui sudut diskusi ini atas data yang ada, melihat sudut pandang bagaimana data dan angka bisa memberikan wawasan bagi kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sudut diskusi.